Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Hamami Aulia Katami, salah satu mahasiswa UIN Wali Songo yang sedang melaksanakan KKN, yaitu KKN Mandiri Inisiatif Terprogram Angkatan ke-13. Pada podcast atau video ini, saya berniat sharing dalam atau tentang memperdalam atau mengerti apa itu arti sebuah kesetaraan gender. Dan saya pun mewakili teman-teman saya, yaitu kelompok 15. Saya sebagai ketuanya. Dan di samping saya, ini adalah teman saya. Beliau ini salah satu mahasiswa UNJ pada angkatan 2017 dan sedang hangat-hangatnya karena baru saja digelari sarjana pendidikan agama, dan beliau sekarang ini bekerja atau berprofesi sebagai guru, yaitu guru di SDN 01 Celincing, Jakarta Utara. Beliau adalah teman saya, teman pesantren saya. Mungkin kalau misalnya kita kulik kesetaraan gender dengan agamanya atau mempertingkatkan dalam sebuah keagamaan, mengartikan, mungkin beliau lebih memahami. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke. Assalamualaikum Mas. Apa kabarnya Mas? Gitu. Alhamdulillah baik. Gimana Mas Am kabarnya? Alhamdulillah. Nah, ini ada sebuah podcast atau video Mas yang akan memperdalam materi atau mengerti, mengenal arti sebuah kesetaraan gender. Nah, untuk mempersingkatnya, mungkin Mas Jibril Baihaqi ini langsung saja. Oke. Makasih untuk Mas Hamami. Ya, perkenalkan, nama saya Jibril Baihaqi. Saya lulusan tahun baru ini, di mana saya itu berkuliah pada angkatan 2017 di Universitas Negeri Jakarta, dan saya berprofesi sebagai guru SDN 01 Celincing, Jakarta Utara. Ya, jadi langsung saja ke pembahasan. Ketika kita membahas kesetaraan gender, itu bukan hal yang tabu, apalagi dalam dunia akademis. Nah, kita pahami terlebih dahulu, kesetaraan adalah sebuah tingkat sejajar, sama tinggi, sama rendah, rata. Itu arti dari kesetaraan. Dan sedangkan gender adalah sebuah identik jenis, di mana gender tersebut adalah sebuah ciri dari jenis laki-laki dan perempuan secara biologis. Nah, begini, kesetaraan gender, banyak perempuan itu mengacu bahwasanya kesetaraan gender itu sangat penting, di mana perempuan banyak menuntut karena pola pikirnya mereka yang tinggi, sehingga mereka berpikir bahwasanya perempuan itu mempunyai hak yang sejajar oleh laki-laki. Dalam pandangan apa? Secara kebebasan, secara berpikir, untuk berkarya. Semua itu perempuan tuntut bahwasanya perempuan juga ingin disamakan terhadap laki-laki. Oke, sangat bagus sekali ya, karena ini adalah dasar dari pentingnya kita mengenal kesetaraan gender. Nah, untuk selanjutnya nih Mas, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya sendiri, khususnya di kelompok saya. Nah, oke, langsung saja saya bacakan ya Mas. Pertanyaannya itu, keberadaan perempuan di desa sepertinya agak sulit untuk berkarya. Ditambah lagi dengan adanya hambatan dan tradisi yang berlaku, bagaimana caranya para perempuan tersebut dapat tetap berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan situasi tersebut. Oke, mungkin bisa dipahamin oleh Mas Jibril sendiri, dan pertanyaan ini
sangat menarik ya Mas ya. Tapi kita juga membutuhkan penjelasan untuk sharing ataupun semua orang memiliki pendapat, tetapi ketika pendapat itu tidak diragukan atau mengerti dasarnya, mungkin juga itu menjadi salah satu ilmu buat kita semua nantinya. Oke, Mas langsung saja bisa menjawabnya. Kalau kita bahas terkait tentang tempat, wilayah, atau demografi, sebenarnya tidak ada sebuah permasalahan ya antara perkotaan ataupun pedesaan, di mana kota dan pedesaan ialah sebuah bentuk tempat yang berbeda. Bahkan tidak menutup kemungkinan di desa juga yang banyak orang mengatakan pemikirannya terbelakang daripada orang-orang yang ada di kota dalam jenis perempuan. Begini Mas, untuk masalah karya perlu kita pahami, perempuan dimanapun itu bisa berkarya, nggak hanya di kota, di desa pun mampu. Karena kenapa? Bisa kita lihat banyak teman-teman guru perempuan itu dari desa, Ya, mengajar di desa. Demi apa? Demi menyejahterakan dalam pola pikir. Ketika pola pikirnya itu dilihat oleh para guru, maka guru mempunyai sebuah inisiatif terkait membangun pola pikir pendidikan yang tinggi, sehingga pemikiran yang ada di pedesaan hampir sejajar terhadap pemikiran yang ada di kota. Jadi tempat itu tidak bisa menjadikan sebuah ujung tombak Mas dalam hasil karya perempuan. Begitu. Saya punya teman, sebut saja namanya Bu Anis, panggilannya Bu Anis. Beliau itu guru. Nah, beliau itu 2 tahun di atas saya. Saya kalau melihatnya itu kagum atas pola pikirnya, dimana beliau itu memahami terkait tentang yang telah saya ucapkan barusan, dimana bahwasanya gender itu tidak masuk dalam ranah tempat, atau perempuan itu bebas berkarya dimanapun kapanpun. Nah, karena Bu Anis tersebut itu lulusan 2016 ya teman-teman, itu untuk membahas gender. Masya Allah, dimana beliau berkata, saya itu menjadi guru itu bukan cita-cita. Itu perkataan dari Bu Anis. Bahkan beliau berkata, saya menjadi guru karena saya prihatin terhadap kampung saya, dimana perempuan seakan-akan itu tertindas, tidak punya kebebasan, kewenangan. Nah, begini, ketika beliau berkata, saya dari desa, terus saya belajar ke kampus, kuliah, terus saya lulus dan saya menjadi guru, saya memahami sebuah keilmuan terkait tentang pemikiran gender, dimana ketika saya sebelum mengajar di sekolah, itu saya mengajar di rumah, bisa dibilang mungkin bimbel ya teman-teman. Di situ berkata, kita perempuan mempunyai suatu hak yang sama, kebebasan yang sama, pemikiran yang sama. Perempuan mempunyai hak wajib yang bisa disetarakan terhadap laki-laki. Walaupun Bu Anis memahami secara kodrati beliau adalah perempuan, karena perempuan identik dengan dapur, tapi beliau tidak. Karena apa? Karena beliau mempunyai pola pikir yang tinggi, sehingga ketika beliau mendirikan bimbel di rumahnya dan sampai sekarang sudah menjadi PNS langsung, itu karena apa? Karena pola pikirnya yang cerdas, karena karya-karyanya dari desa kan, bahkan Bu Anis dari desa gitu Mas. Sangat menarik ya pengalaman dari temannya Mas Jibril ini. Mungkin saya kalau misalnya mengerti orangnya, saya bisa tanya langsung juga terkait kesetaraan gender, karena beliau adalah perempuan dan kita ini laki-laki, mungkin lebih efektif dalam memperdalamnya lagi karena kita berbeda gender kan. Oke, mungkin pertanyaan saya segitu aja Mas gitu. Dan semoga pengalaman serta
pemaparan materi atau pengalamannya Anda itu bisa bermanfaat buat kita yang masih pelajar dan yang dimanapun kita berada, dan semoga juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Oke, saya pamit undur diri. Wallahumma fiqillah wa mittorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.